Kuncinya pengajian sore hari ini di sini. Ojo kemurungsung. Nah, sekarang coba dicek. Ada yang ngomong saya sudah doa tapi kok belum hasil-hasil. Nah, ini golongan kemurungsung. Saya sudah doa kok belum hasil. Orang doa itu sudah hasil. Karena begitu dia berdoa mengucapkan Allahumma, langsung itu hasilnya dijawab sama Allah. Labbaik abdi. Ada apa hambaku? Kamu butuh apa? Kamu pengen apa? Diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Kok diajak ngobrol sama Allah? Siapa kita? Ngomong didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu kita doa itu sudah hasil karena langsung menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu doa, doa mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Berarti begitu doa langsung dapat pahala. Ya, langsung dapat pahala. Tapi kok belum wujud? Nah, belum wujud apa yang saya minta. Lawang ada Nabi itu 90 tahun ya, minta punya anak. Tahun ke-90 itu loh ya, baru dapat anak. Siapa namanya? Nabi Zakaria alaihi salam. Itu Nabi. Ya, Rasul doa pengen punya anak. Minta, dapatnya usia 90 tahun lebih. Tapi doanya enggak pernah mandek. Enggak kemudian ya wis lah. Setelah mungkin aku umur 90. Enggak mungkin saya umur 90. Enggak mungkin bisa dapat anak, enggak begitu. Ya tetap doa istiqomah dalam mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba sekarang dicek, yang ibu pengen, saya pengen, kita pengen. Itu sering kita menyerah atau tetap lempeng jalan. Cek, doa pelunas hutang. Diwoco gak lunas. Pertanyaannya, doanya dilanjutkan atau ganti doa yang lain? Loh, saya itu ketemu oknum-oknum tuh yang Beb, saya udah mengamalkan doa ini belum kabul, jadi saya ganti doa yang lain belum kabul, ganti doa yang lain belum kabul. Saya jawab yang gak akan kabul loh, masakannya belum matang udah diturunkan, ganti masak di kompor yang lain, belum matang turunkan, ganti masak di kompor yang lain, yang gak rampung. Ya, satu ditekuni, ojo kemurungsung. Jalan. Nasehatin juga gitu. Saya udah nasehatin sampai capek, nggak ada hasilnya. Terus berhenti nasehati. Ya salah. Orang itu pokoknya fokus saja sama usahanya ya, fokus sama usahanya, konsisten, istiqomah, berkesinambungan, jalan terus. Ya insya Allah nanti pada titik yang udah Allah tentukan hasilnya luar biasa. Jangan berhenti di awal jalan, jangan berhenti di seperempat jalan, jangan berhenti di tengah jalan, tapi teruslah berjalan. Nah biasanya penyakitnya orang usaha itu apa? Bosan. Betul. Penyakitnya orang doa itu apa? Bosan. Allah udah ngomong kok lewat sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan ya untuk mendengar doa-doa kita tuh. Tidak pernah bosan untuk mengabulkan doa-doa kita. Tapi kalian yang bosan, mandek nih. Ya doanya berhenti, usahanya berhenti. Nah ini penyakitnya orang usaha. Orang mau usaha kalau mau sukses, itu yang istiqomah meskipun ratusan, ribuan, jutaan kali gagal. Menurut orang gagal, itu bukan gagal. Namanya belajar berjalan. Pernah jadi bayi ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau enggak saya yang berdiri melarikan diri sekarang. Medeni. Ujuk-ujuk kok sakmene gitu ya. Semua pernah jadi bayi. Waktu kita jadi bayi, belajar jalan. Itu kira-kira langsung belajar jalan atau melumah mengkurap? Melumah mengkurap ya. Telentang tengkurap. Betul ya? Ibu kita sabar atau enggak sabar? Sabar, bahkan dibantu menengkurapkan dan menelentang
makan. Tujuannya apa? Biar nanti bisa lari, kan gitu ya? Biar nanti bisa lari. Coba kalau ibunya nggak sabar, kapan nih larinya? Tengkurap. Ini larinya Kak, kapan? Ibunya nggak sabar, anaknya mungkin nggak akan bisa jalan. Karena nggak diajari. Bayi itu bisa jalan kan diajari orang tuanya ya. Masih ingat? Bu, masih ingat? Masya Allah. Udah berapa tahun dari anak terakhir? Udah lama ya? Ternyata udah netah cucunya ya. Mulai gandeng, gelundung jatuh. Ini ibunya atau neneknya yang nyemangati. Enggak apa-apa nak, ayo bangun. Betul ya? Ayo bangun. Kalau yang menemukan lampu ini, itu ketika gagal berhenti, mungkin sampai sekarang kita masih pakai tintir. Tapi dia percobaannya itu entah berapa ribu kali atau puluhan ribu kali. Sampai akhirnya berhasil jadi lampu. Mungkin ibu-ibu mau belajar resep nasi goreng terenak di dunia. Dari nol belajar. Wah, ditelateni gitu. Rasanya kasinen, habis itu kurang asin ya. Habis itu rodok asin, sampai pas. Ketemu pas itu butuh waktu atau enggak butuh waktu? Butuh waktu. Syaratnya apa? Jalan terus, ojo mandek, telaten. Betul? Nah, pertanyaan saya, sama dirinya sendiri telaten enggak? Ayo, nelateni dirinya sendiri bisa enggak? Belajar ya. Kita ini sering menyerah nelateni dirinya sendiri, kurang sabar sama dirinya sendiri. Apa ya iso aku ngaji? Umur sakmene. Penglihatan sudah kriap-kriap. Apa ya? Ya iso. Nah, kalau ditelateni satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Satu hari belajar satu ayat, satu hari itu 24 jam. Dan insya Allah enggak perlu belajar 24 jam. Satu hari duduk 1 jam belajar baca Al-Quran 1 ayat. Pertanyaannya mudah atau susah? Mudah zaman sekarang kok ya. Tinggal dengarkan, lihat tulisannya, ada ejaannya, tirukan. Satu jam menirukan 1 ayat. Kira-kira hasil atau enggak hasil? Hasil. Tapi telaten atau mundur? Nah, penyakitnya itu aja. Penyakitnya itu kemurungsung, ya pengen cepat bisa, pengen cepat hasil, tidak tekun. Ya, telaten itu tekun, tidak tekun. Sementara kalau kita lihat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau itu dikasih Isra Mi'raj karena beliau SAW telah telaten, tidak mandek. Dilempari batu, ya tetap dakwah. Dimusuhi kerabat, sahabat, satu kota, ya tetap dakwah. Enggak punya teman kecuali 1-2 orang dalam tanda kutip ya. Kasarnya begitu, ya tetap dakwah. Enggak mandek, ngasih kebaikan sama orang, enggak berhenti. Sangat telaten. Hasilnya sama Allah Ta'ala dikasih hadiah yang luar biasa. Jadi kalau kita mau dapat hadiah yang luar biasa, syaratnya apa tadi? Ojo kemurungsung. Ya ojo kemurungsung, kemudian kalau udah tidak kemurungsung, otomatis akan telaten. Telaten itu terjemahan Indonesianya enggak ada. Tekun itu ya bukan telaten sebetulnya ya, tapi rodok-rodok mirip. Telaten itu gimana Bu telaten itu? Ya telaten itu ya sabar ada, tekun ada, betul ya? Sabar iya, tekun iya. Dia enggak mudah putus asa, itu telaten. Memang bahasa Jawa itu luar biasa. Satu kata telaten kita cari Indonesianya wangel itu. Prigel, ya coba. Cari terjemahkan bahasa Indonesianya, prigel. Cekatan ya mirip, tapi cekatan rodok kasar ya. Kalau prigel itu kan dia bukan sekedar cekatan, tapi dia ahli melakukannya, betul ya?
Dia melakukannya dengan cepat, dia melakukannya tanpa butuh diminta, dia melakukannya dengan ahli, orangnya prigel. Satu kata, prigel. Penjelasannya sangat panjang, itu baru bahasa Jawa, apalagi bahasa Al-Quran, apalagi bahasa Arab. Satu kata tapi bisa dijelaskan dengan puluhan ribu kalimat, dalam ya, dalam. Jelas ibu-ibu? Apa yang jelas? Yang telaten ngadepi bojo. Larinya ke situ kalau buat ibu-ibu, betul kan ya? Ini sudah nikah Bib 40 tahun kok ya pancet gak berubah. Istiqomah. Ya, yang telaten. Ya, jangan mundur, jangan putus asa. Nanti kalau kita ngetuk pintu terus, dia lama-lama akan dibuka. Yang buat itu apa kemurungsung. Nah, tapi lama, Bib, saya kasih tahu udah. Kita ini suruh baca Al-Quran kan suruh belajar. Nabi Musa alaihissalam itu nabi, kalimullah, ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa minta sama Allah agar Fir'aun itu dihancurkan. Sama Allah dijawab iya. Qabul, ya. Kapan? 40 tahun kemudian. Iyanya langsung, tapi wujudnya 40 tahun kemudian. Itu artinya doa dijawab. Artinya doa qabul. Contoh misalnya, anak saya minta sama saya, Abuya belikan sepeda. Saya jawab iya. Qabul atau enggak qabul? Qabul. Tapi saya belikannya kapan? Ya sakarepku. Ya terserah saya, kowe anakku kok ya manut aku. Kamu anak saya nurut sama saya mau kasih sekarang bisa, mau saya kasih besok bisa, mau 3 tahun lagi juga bisa, suka-suka saya, tapi iya saya janji kasih, itu namanya qabul tuh begitu. Jadi ketika belum dapat jangan ngomong belum qabul, jadinya kurang ajar. Aku ki njaluk mbek bapakku kok ora dikei ya. Lah aku kiwis ngomong iya kok ya. Saya udah bilang iya itu pasti dapat saya kasih. Perkara kapan ya suka-suka saya. Nabi Musa alaihissalam minta Fir'aun dibinasakan, Allah bilang iya, Rasul. Tapi kapan itu Fir'aun binasa? Setelah 40 tahun. Lah ibu-ibu kira-kira sudah doa untuk satu hajat 40 tahun? Nabi Musa doa iya, perjuangan iya, ibadah iya, betul ya? 40 tahun baru terwujud. Begitu terwujud tuh ya senengnya luar biasa loh. Beda loh ya, orang minta langsung kabul sama minta 10 tahun kemudian kabul. Contohnya, ada orang minta pengen punya anak, baru nikah minta terus dapat anak. Ya seneng tapi biasa. Ada orang minta 10 tahun pengen punya anak, minta sama usaha 10 tahun. Tahun ke-10 hamil, seneng atau seneng banget? Seneng banget. Ya, seneng banget. Wa in ta'akhkhara laka matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullu matma'i. Begitu kata Habib Ali Al-Habsyi. Kalau kamu punya keinginan tapi kau enggak kunjung terwujud, jangan khawatir, fala rubbama fi dzalika ta'khir. Bisa jadi diundurkannya, terwujudnya keinginanmu, itu akan menjadi puncak kesenanganmu. Ya puncak kesenanganmu. Bisa dipahami? Ya Alhamdulillah, jadi ojo kemurungsung. Yang tenang, yang telaten, yang sabar, yang istiqomah jalan terus. Ya jalan terus. Faktanya seperti apapun, gonjang-ganjingnya model apapun. Gak usah dipikir, jalan terus. Nabi Muhammad SAW dilempari batu. Nabi Muhammad SAW sujud, punggungnya dikasih kotoran onta. Jeroannya onta tuh ditaruh di punggung Nabi Muhammad SAW. Sendiri. Sampai Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam yang datang membersihkan dan menantang orang-orang kafir Quraisy itu. Ya ditantang, wanita yang luar biasa. Nah, ini contoh, telatennya gitu. Nah kita ini penyakitnya apa? Kemurungsung, tak balen-baleni terus ya. Penyakitnya apa? Kemurungsung. Enggak ada judulnya petani kemurungsung, enggak ada.
Saya belum pernah ketemu petani kemerungsung. Jawabannya ya diteni. Oh nandur ki ya dienteni, disirami, dikei pupuk. Betul ya? Betul? Nah, nanti yang sudah waktunya ya tinggal panen. Panen ki ya ana wayahe. Ora sewayah-wayah, betul kan ya? Ada waktunya nanti kita panen. Itu petani. Orang yang angon wedhus juga sama. Nggak ada, baru cempe kok kemudian mau jadi besar ya. Dia dibawa angon, dikasih rumput, ya bahkan ada yang dimandikan, kadang dikeloni. Sayang-sayang dikeloni. Yang beternak sapi juga sama, semua ada prosesnya. Diikuti prosesnya dengan telaten. Telaten itu di situ ada sabar ya. Tapi orang telaten itu sabarnya dengan senang hati. Beda sama orang sabar aku lain. Itu rada nyesek ya. Sabar no, nyesek. Kalau orang telaten enggak, yang lihat yang enggak sabar. Kayak kok kuat. Yo ora apa-apa. Aja kemrungsu. Betul ya? Insyaallah kalau ya ono waktune. Ada waktunya dia akan menghasilkan sesuatu. Itu ada seorang ulama yang anaknya tuh dididik enggak berubah-berubah. Enggak jadi oke gitu loh. Biasa-biasa saja. Tapi telaten tuh ulamanya, sabar, ya dididik terus. Suatu hari tiba-tiba bapaknya ini pergi, bapaknya pergi jalankan tugas. Pengajian di rumahnya itu enggak ada yang ngajar. Lah kok anaknya tato duduk ngajar, lebih pinter dari bapaknya. Bapaknya seneng, alhamdulillah. Ya, buahnya telaten. Ini mungkin suatu saat yang saya ceritakan ini mungkin lagi nonton tayangan saya. Senengnya bapaknya luar biasa. Oh, alhamdulillah. Anak saya sekarang udah bisa menggantikan posisi saya ngajar. Ya memang ada waktunya, butuh telaten. Telaten itu yo sabar dengan senang hati. Jelas ibu-ibu? Jadi ibu ngadepin suaminya ngapain bu? Telaten. Iya, yang telaten, yang prigel ya. Bahasa Jawa itu indahnya luar biasa. Tapi kalau sing sabar ngedepi bojo ora enak. Rasanya itu seperti penuh derita. Kalau telaten kan seperti memperlakukan ya barang atau sesuatu yang memang harus dirawat dengan lembut dengan senang hati. Nanti akan menghasilkan sesuatu. Nah, itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Buahnya adalah Isra dan Mi'raj. Kita lihat sebelum jadi buah itu apa gitu. Nah, orang suka lihat langsung jadi buah tinggal dimakan kok. Gak lihat prosesnya Nabi SAW itu bagaimana cari teman. Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau itu ibadah sembunyi-sembunyi. Semua proses yang gak enak itu gak dilihat sama orang. Makanya para wali mengatakan, ya iktadu bina fil bidayah, wala taktadu bina fil nihayah. Ya kalian semua hendaknya meneladani kami fil bidayah ketika kami di masa awal perjuangan, contonan. Jangan niru kami di masa akhir udah jadi buah. Kadang santri-santri, oknum santri ini lihat kiainya kok duduk terima tamu, kok enak ya jadi kiai. Duduk terima tamu, itu masa akhir, itu sudah kalau kasarnya dokter sudah praktek puluhan tahun, tinggal ngasih resep. Tapi lihat waktu kuliahnya kalau mau niru, bagaimana koas ya, bagaimana praktek pindah satu lokasi ke lokasi yang lain. Loh, kamu mau jadi dokter kok langsung niru yang sudah ahli, nggak mau rekoso di awal, nggak bisa. Jadi kita kalau mau niru orang-orang soleh ya tiru bagaimana perjuangan awalnya. Nah, sukses itu begitu, telaten, istiqomah, konsisten, berkesinambungan, seneng hati, insya Allah pasti hasil. Jangan takut, ya walaupun nggak punya apa-apa, karena orang lahir itu yang nggak punya apa-apa. Alhamdulillah udah. Coba kalau
pakai celana levis, sakno ibuke itu. Betul kan ya? Telanjang itu. Telanjang dengan gagah, telanjang. Tapi Allah Ta'ala udah nyiapkan, ojo khawatir. Kue wani tak cepakno kabeh. Kasur tiba-tiba cemepak. Betul kan ya? Kamar cemepak, baju lusinan. Bahkan belum dipakai, udah dibelikan. Nanti kalau usianya 4 bulan bajunya ini lagi Orang tuanya udah nyiapkan. Loh kita hidup kok takut, aku randu apa-apa. Memang kita tuh nggak punya apa-apa, tapi kita punya Allah yang maha punya apa-apa. Jangan takut ngadepi apapun. Yang penting lempeng ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan manfaat. Amin. Semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Syifa binti Toha bin Abdullah Asgaf wal Syarifah Su'ud binti Abdullah bin Salim Asgaf wa usulihima wa furihima wa Habibi Muhammad Anis bin Ali al-Habsyi wa Habibi Ali bin Muhammad Anis al-Habsyi wa usulim furihim wa walidina walikum wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim